Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait materi perkuliahan kita pada mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Rahmawati BMPD dengan materi atau pokok bahasannya yaitu Manajemen Laboratorium. Kami di sini beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Presiden Rinda Sawitri dengan NIM 2013-2027. Selanjutnya itu kepada selanjutnya itu ada teman saya yaitu Muhammad Hafid Alfiabila, Nurida Fajria dan juga Nike Situmorang. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, marilah kita menyaksikan video terlebih dahulu. Anda kembali di seputar Ayu News Siang. Pemirsa, IPB membentuk tim khusus untuk menyelidiki penyebab kebakaran laboratorium yang menewaskan seorang mahasiswinya. Seorang mahasiswi S2 meninggal dunia saat tengah melakukan praktek di lab IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat. Seorang mahasiswa S2 Ilmu Nutrisi Pangan Institut Pertanian Bogor meninggal dunia saat tengah melakukan praktek di lab IPB Bogor, Jawa Barat. Diketahui korban bernama Laila Atika Sari tewas setelah kebakaran terjadi di laboratorium Institut Pertanian Bogor. Laila tengah melakukan analisis lemak bahan pangan metode Soxlet Jumat pekan lalu. Sekitar pukul 16.00 terjadi kebakaran di ruangan yang mengenai Laila. Ia kemudian dibawa ke Rumah Sakit Medika Dharma untuk mendapatkan pertolongan, namun dirujuk ke RSCM yang memiliki fasilitas perawatan lebih baik. Sempat dirawat intensif di RSCM, Sabtu pagi, Laila dinyatakan meninggal dunia. Baik, dapat kita lihat bahwasanya kejadian seperti itu merupakan salah satu kelalaian dari aspek manajemen yang ada di laboratorium, khususnya itu manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di laboratorium. Nah, insiden ini menegaskan bahwasannya betapa pentingnya penerapan manajemen K3 yang ketat dan juga menyeluruh dalam pengelolaan laboratorium. Nah, manajemen K di laboratorium itu tentunya bertujuan untuk memberikan perlindungan keselamatan dan juga kesehatan kerja bagi pengguna laboratorium, termasuk itu mahasiswa dan juga staf. Nah, sistem ini tentu mencakup pengendalian risiko kecelakaan, serta penggunaan bahan kimia berbahaya, dan dengan prosedur penanganan darurat yang harus dipatuhi secara ketat. Nah, pengguna laboratorium itu harusnya wajib mendapatkan pelatihan ketiga serta memahami bahayanya bahan kimia dan juga harus mengetahui cara menggunakan alat pelindung diri atau APD dan juga peralatan keselamatan kerja seperti alat pemadam kebakaran, air shower, dan juga peralatan lainnya. Nah, kecerobohan atau kelalaian dalam mematuhi aturan ketiga itu sering menjadi penyebab kecelakaan di laboratorium. Itu contohnya saja kejadian yang terjadi di kampus IPB yang menimpa mahasiswa S2 yaitu saudari Laila Atika Putri. Nah, insiden ini tentu menunjukkan bahwa pengelolaan bahan kimia berbahaya, pelatihan, dan juga penggunaan laboratorium, pengawasan riset, serta penerapan prosedur keselamatan yang disiplin itu sangat krusial untuk mencegah kecelakaan yang fatal. Nah, manajemen laboratorium itu harus memastikan bahwa semua aktivitas yang ada di laboratorium itu dilakukan dengan standar keamanan yang tinggi, termasuk penyimpanan bahan kimia, penggunaan alat pelindung diri, serta kesiapan alat keselamatan dan juga prosedur darurat. Nah, dengan demikian, penerapan manajemen K3 yang ada di laboratorium itu dapat berjalan secara komprehensif dan juga dapat melindungi keselamatan bagi pengguna di laboratorium. Dan juga tentunya untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa yang akan datang.
Mungkin sekian pengantar untuk topik perkuliahan kita pada hari ini. Kita masuk ke topik utama. Di sini kita akan membahas tiga subtopik. Yang pertama kita akan membahas tentang prinsip-prinsip manajemen laboratorium. Kemudian kita akan membahas perangkat-perangkat manajemen laboratorium. Serta kita akan membahas juga laboratorium biologi abad 21 untuk sekolah dan juga pendidikan tinggi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut itu akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Untuk materi prinsip manajemen laboratorium itu akan dijelaskan oleh rekan saya Hafid. Kepada Hafid, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang prinsip manajemen laboratorium. Nah, pengertian dari prinsip manajemen laboratorium itu adalah usaha untuk mengelola laboratorium. Nah, bagaimana suatu laboratorium dapat dikelola dengan baik sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Terus ada prinsip utama pada manajemen laboratorium. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Nah, perencanaan ini adalah langkah awal yang menentukan arah dan tujuan laboratorium. Tanpa perencanaan yang matang, laboratorium akan kesulitan mencapai hasil yang diharapkan. Beberapa aspek penting dalam perencanaan laboratorium meliputi, nah yang pertama itu ada penetapan tujuan dan sasaran. Nah, penetapan dan tujuan dan sasaran ini mengidentifikasi tujuan jangka panjang dan sasaran spesifik yang ingin dicapai laboratorium. Misalnya, meningkatkan jumlah pengujian yang dilakukan, mengembangkan metode analisis baru, atau pencapaian akreditasi. Nah, selanjutnya ada penyusunan program dan kegiatan. Nah, penyusunan program dan kegiatan ini merinci langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran. Nah, program ini termasuk jadwal kegiatan, alokasi sumber daya, dan penanggung jawab setiap tugasnya. Nah, terus ada perencanaan keselamatan dan keamanan. Nah, perencanaan keselamatan dan keamanan ini menyusun prosedur keselamatan dan keamanan yang komprehensif untuk mencegah kecelakaan, paparan bahan berbahaya, dan risiko lainnya di laboratorium. Nah, ini termasuk identifikasi potensi bahaya, tindakan pencegahan, dan prosedur darurat. Nah, yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Nah, perorganisasian ini melibatkan penataan sumber daya dan pembentukan struktur kerja yang efektif untuk mencapai tujuan laboratorium. Nah, aspek-aspek penting dalam pengorganisasian ini meliputi yang pertama ada pembentukan organisasi, terus ada penetapan tugas dan tanggung jawab, selanjutnya pengelompokan kegiatan dan yang selanjutnya delegasi wewenang, dan yang terakhir yaitu koordinasi. Nah, koordinasi ini yaitu memastikan adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja dan personel laboratorium untuk mencapai tujuan bersama. Antara lainnya rapat rutin, sistem informasi laboratorium, dan komunikasi informal dapat mendukung koordinasinya. Terus yang ketiga ada kepemimpinan atau leading. Nah, kepemimpinan ini yang efektif sangat penting untuk memotivasi staf, mengarahkan upaya, dan menciptakan lingkungan kerja dan positif di laboratorium. Nah, aspek-aspek kunci kepemimpinan yang meliputi yaitu penetapan visi misi. Penetapan visi dan misi ini yaitu mengkomunikasikan visi jangka panjang dan visi yang jelas kepada seluruh personel laboratorium sehingga mereka memahami arah dan tujuan organisasi. Yang kedua yaitu motivasi pemberdayaan, selanjutnya ada komunikasi yang efektif, ada pengambilan keputusan, pengembangan staff, dan yang terakhir yaitu membangun tim yang solid. Nah, membangun tim yang solid ini adalah mendorong kerjasama tim, saling menghormati, dan menciptakan suasana kerja yang kolaboratif. Dan yang keempat ada pengendalian atau controlling. Nah, pengendalian ini adalah proses pemantauan kinerja laboratorium membandingkannya dengan standar atau tujuan yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Aspek-aspek penting dalam pengendalian meliputi penetapan standar kinerja. Nah, penetapan standar kinerja ini adalah menetapkan standar kinerja yang jelas dan terukur untuk berbagai aspek operasional laboratorium, seperti waktu penyelesaian pengujian, kualitas hasil, dan penggunaan anggaran dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Nah, selanjutnya ada pengukuran kinerja. Terus ada perbandingan kinerja dengan standar, ada tindakan korektif, dan tindakan pencegahan. Nah, yang terakhir itu ada pengelolaan sumber daya laboratorium.
Nah, pengelolaan sumber daya yang efektif adalah kunci untuk memastikan laboratorium dapat beroperasi dengan lancar, menghasilkan data yang berkualitas, dan mencapai tujuannya. Sumber daya laboratorium meliputi ada SDM, yaitu sumber daya manusia, terus rekrutmen dan seleksi, terus ada pelatihan dan pengembangan, evaluasi kinerja, terus ada kompensasi dan benefit, terus ada kesehatan dan keselamatan kerja, terus ada peralatan instrumen, pengadaan dan instalasi, dan yang terakhir yaitu ada pemeliharaan. Nah, baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya, Hafid. Untuk materi berikutnya mengenai perangkat-perangkat manajemen laboratorium itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Nike. Kepada Nike, dipersilahkan. Maaf sebelumnya moderator, untuk materi kedua itu akan saya coba jelaskan. Baik, izin moderator. Jadi di sini materi tentang perangkat-perangkat manajemen laboratorium. Nah, next. Boleh di next ke penjelasan selanjutnya. Nah, baik. Mengenai manajemen laboratorium, nah, jadi manajemen perangkat laboratorium ini merupakan upaya untuk mengatur dan mengelola semua aspek yang ada di laboratorium. Nah, namanya saja manajemen. Jadi ini adalah cara untuk mengatur dan mengelola segala sesuatu yang ada di laboratorium agar operasional berjalan efisien, aman, dan sesuai tujuan pembelajaran atau penelitian. Nah, ini menurut pendapat dari Nur Hadi tahun 2018. Adapun manajemen perangkat dari laboratorium ini, nah yang pertama itu tentang penataan ruang. Jadi yang pertama tentang zona kerja, meliputi area eksperimen, penyimpanan, dan pembersihan dipisahkan dengan jelas. Nah, maksudnya penataan ruang di laboratorium itu sangat penting. Di sini ada beberapa subkomponen. Pada yang pertama ini, artinya tempat eksperimen, tempat menyimpan bahan dan alat, serta area pembersihan tidak boleh bercampur. Nah, ini untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban. Selanjutnya yang kedua yaitu sirkulasi udara dan cahaya. Jadi ventilasi harus baik dan pencahayaan harus cukup. Jadi laboratorium itu harus punya ventilasi yang cukup dan pencahayaan yang memadai agar nyaman dan juga aman saat bekerja. Selain itu, yang ketiga jalur evakuasi. Nah, ini juga sangat penting. Jadi jalur evakuasi itu harus jelas, tidak boleh terhalangi alat atau benda lain. Nah, ini penting sekali kalau terjadi keadaan darurat. Yang keempat itu tata letak ergonomis. Nah, ini maksudnya memudahkan mobilitas dan kerja teknis atau laboran. Jadi, alat-alat ditata sedemikian rupa agar mudah dijangkau dan tidak mengganggu pergerakan pengguna lab. Next. Selanjutnya, selain penataan ruang, ada juga penataan alat. Jadi, setiap alat yang ada di laboratorium harus ditata dan dikelola dengan rapi. Nah, subkomponennya yang pertama identifikasi alat, yaitu adanya identitas dari alat tersebut, bisa berupa kode, label, atau barcode. Nah, ini penting agar alat tidak tertukar dan mudah dicatat. Kemudian penyimpanan berdasarkan jenis dan fungsi alat, misalnya alat gelas atau alat ukur atau alat listrik. Nah, ini disimpan berdasarkan jenis dan fungsinya. Kemudian kalibrasi rutin dan logbook pengguna. Jadi alat itu perlu dikalibrasi secara rutin untuk memastikan akuratnya untuk eksperimen. Dan catatan pemakaian dan kalibrasi alat ini ditulis di dalam logbook. Kemudian pemeliharaan dan perawatan alat. Nah, jadi agar alat itu tidak cepat rusak dan bisa digunakan dengan baik, perlu adanya pemeliharaan dan perawatan alat ini. Next. Selanjutnya itu ada penataan bahan.
Nah, penataan bahan ini meliputi pemisahan bahan berdasarkan sifatnya, yaitu mana bahan yang bersifat asam, basa, atau mudah terbakar. Nah, ini tidak boleh dicampurkan karena dapat menyebabkan kecelakaan atau sesuatu yang tidak diinginkan nantinya. Misalnya bahan yang mudah dibakar tercampur letaknya dengan yang basah itu tidak boleh. Kemudian penyimpanan dalam lemari khusus, contohnya lemari pendingin atau lemari asam. Nah, itu biasanya kalau di lab mikrobiologi kebanyakan bahan-bahannya itu disimpan di pendingin, di lemari pendingin. Kemudian pemberian label atau nama, rumus, konsentrasi, dan tanggal kadaluarsa. Ini juga sangat penting. Selanjutnya itu catatan stok bahan dan penggunaan harian. Nah, stok bahan harus dicatat secara rutin termasuk beberapa yang digunakan setiap harinya. Next. Dan selanjutnya itu penataan infrastruktur. Nah, ini subkomponennya meliputi jaringan listrik. Jadi memastikan bahwa jaringan listrik itu stabil dan aman sesuai dengan daya alat. Kemudian air bersih dan sistem drainase yang lancar dan tidak tercemar. Jadi di lab itu wajib ada wastafel karena untuk mencuci berbagai alat di laboratorium atau mungkin bahan-bahan yang perlu dicuci. Selanjutnya itu meja praktikum. Meliputi ada kursi, ada lemari tahan bahan kimia, ada meja. Tapi biasanya kalau di laboratorium itu nggak pakai meja ya, tapi pakai bandul. Nah itu juga. Kemudian ventilasi dan exhaust fan atau lemari asam. Nah ini juga wajib ada, terutama di lab yang menggunakan bahan kimia berbahaya. Next. Baik, selanjutnya itu tuh ada administrasi laboratorium. Jadi administrasi ini sering dianggap sepele, padahal sangat penting. Nah, kita harus punya daftar investasi alat dan bahan yang selalu diperbarui. Kemudian buku peminjaman dan pengembalian. Jadi setiap peminjaman dan pengembalian alat itu dicatat di buku khusus. Selain itu, ada juga lookbook untuk mencatat perawatan, pemakaian, dan kalibrasi alat. Dan tentunya saja jadwal praktikum serta penggunaan ruang lab harus disusun dengan jelas agar tidak tumpang tindih, tidak bentrok antara jadwal yang satu dengan yang lainnya. Next. Yang selanjutnya itu keamanan laboratorium. Nah, keamanan dari laboratorium itu adalah prioritas utama. Jadi, setiap orang yang masuk ke dalam lab wajib memakai APD seperti jas lab, sarung tangan, masker, dan kacamata pelindung. Nah, lab juga harus dilengkapi dengan alat keselamatan seperti adanya alat pemadam api, kotak P3K, dan pancuran darurat. Selain itu, kita juga harus punya SOP atau prosedur penanganan bahan berbahaya dan juga kecelakaan. Dan setiap eh, penggunaan baru harus mendapatkan pelatihan keselamatan sebelum mulai bekerja di lab. Kalau misalnya kita di kampus, biasanya mahasiswa baru pasti ada eh, loka karya atau mungkin bisa juga mengadakan informasi kepada mahasiswa baru bagaimana tata tertib di laboratorium. Atau mungkin kalau di sekolah juga seperti itu untuk siswa yang belum pernah melakukan kegiatan di laboratorium. Mungkin diberikan arahan terlebih dahulu. Next. Dan selanjutnya itu peraturan dasar dan tata tertib laboratorium. Nah, jadi di laboratorium itu wajib punya tata tertib yang jelas. Contohnya, yang pertama, dilarang masuk tanpa izin dan tanpa jas laboratorium berkaitan dengan APD tadi. Kemudian, tidak boleh makan dan minum di laboratorium karena itu berbahaya. Dan selanjutnya itu harus mencatat peminjaman alat atau bahan. Nah, ini biasanya disebut juga dengan eh, bon alat terlebih dahulu sebelum memakainya. Kemudian dilarang membawa alat keluar tanpa persetujuan. Misalnya membawa alat-alat yang habis dipakai di lab, kita bawa keluar itu tidak boleh. Kemudian wajib membersihkan area kerja setelah praktikum. Dan selanjutnya, laporkan segera jika terjadi kecelakaan atau kerusakan alat. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas penyampaian materinya Nurida. Eh, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai laboratorium biologi abad 21 untuk sekolah dan juga perguruan tinggi itu akan dijelaskan oleh rekan saya Nike. Kepada Nike dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang laboratorium biologi pada abad 21 untuk sekolah ataupun untuk perguruan tinggi. Next. Dapat kita ketahui bahwasannya laboratorium biologi itu berfungsi sebagai tempat untuk melakukan penelitian ilmiah, diagnostik medik, pengembangan farmasi, analisis genetik, mikrobiologi, biokimia, konservasi, dan juga ekologi. Selain itu, laboratorium juga berperan sebagai tempat pendidikan ataupun pelatihan. Dapat kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya laboratorium biologi itu memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembelajaran, dalam peningkatan kreativitas pada siswanya. Next. Yang pertama yang akan dibahas yaitu pada laboratorium di sekolah, di mana laboratorium di sekolah pada abad ke-21 mengalami perkembangan yang signifikan dengan tujuan menanamkan kompetensi siswa dalam menghadapi tantangan zaman sekarang. Ada beberapa poin penting ataupun utama terkait laboratorium biologi pada abad 21 untuk sekolah. Yang pertama yaitu laboratorium virtual, di mana kita ketahui bahwasanya pada abad 21 ini sudah menekankan teknologi. Dengan demikian perlu dilakukan adanya laboratorium virtual menjadi solusi pembelajaran yang interaktif yang memungkinkan siswa untuk melakukan praktikum secara online dengan pengalaman yang mendekati laboratorium fisik. Ini membantu untuk dengan adanya laboratorium ini dapat membantu dalam mengatasi keterbatasan akses yang dimiliki dalam setiap sekolahnya. Yang kedua yaitu pembelajaran yang inovatif, di mana kita ketahui bahwasanya dalam penggunaan laboratorium kita perlu melakukan adanya pembelajaran inovatif. Adapun itu kita dapat melakukan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran yang sesuai, yaitu model pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran berbasis masalah. Hal ini akan sesuai jika dalam laboratorium kita menetapkan sebuah masalah di kelas itu dan dapat dicari solusinya melalui praktikum itu, dan akan memudahkan pemahaman siswa sehingga pembelajaran biologi itu tidak monoton dan akan semakin menarik. Yang ketiga yaitu kelengkapan alat dan bahan. Dapat kita ketahui untuk melaksanakan sebuah laboratorium itu, melaksanakan praktik dalam laboratorium itu diperlukan alat dan bahan yang lengkap untuk mengetahui pembelajaran akan berjalan dengan lancar ataupun tidak. Yang keempat yaitu biosafety, di mana ini merupakan komponen yang sangat penting dalam pembelajaran, di mana biosafety ini adalah penerapan kombinasi praktik laboratorium, prosedur, dan juga fasilitas, serta peralatan keselamatan untuk mencegah paparan ataupun pelepasan mikroorganisme atau patogen yang telah digunakan dalam pembelajaran. Next. Yang selanjutnya yaitu dalam perguruan tinggi, di mana laboratorium biologi pada abad 21, baik itu untuk perguruan tinggi, memiliki beberapa ciri khas yang mendukung pembelajaran inovatif dan juga relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. Dalam perguruan tinggi juga terdapat poin-poin utama yang terkait tentang laboratorium biologi pada abad 21. Yang pertama yaitu integrasi teknologi, di mana pada abad 21 ini memang menekankan pada kemampuan teknologi. Dengan demikian, penggunaan teknologi canggih seperti augmented reality, virtual reality, ataupun simulasi digital untuk mendukung pembelajaran interaktif pada mahasiswa. Yang kedua yaitu sama halnya seperti pada sekolah tadi, dalam perguruan tinggi juga dapat diterapkan laboratorium virtual sebagai pelengkap, di mana laboratorium virtual ini digunakan untuk mendukung pembelajaran terutama untuk eksperimen yang abstrak ataupun sulit dilakukan secara fisik. Hal ini akan memudahkan mahasiswa untuk melaksanakan praktikum. Dengan begitu, praktikumnya itu tidak hanya dilaksanakan di laboratorium atau di laboratorium gedung-gedung, tetapi juga dapat dilakukan dengan melalui
perkembangan teknologi zaman sekarang. Next. Yang ketiga yaitu pendekatan pembelajaran yang inovatif, di mana metode pembelajaran berbasis proyek dan inquiry meningkatkan keterampilan kritis, kreatif, ataupun kolaboratif mahasiswa. Di mana kita ketahui bahwasannya pembelajaran berbasis proyek ini akan semakin meningkatkan pemikiran kritis ataupun keterampilan keterampilan mahasiswa dalam menggunakan atau mengaplikasikan kegunaan dari laboratorium biologi pada abad 21 ini. Yang keempat yaitu pengembangan keterampilan abad 21, di mana fokus pada literasi digital, pemikiran inventif, komunikasi efektif, dan juga produktivitas tinggi yang relevan dengan tantangan global revolusi digital. Next. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Nike dan juga rekan-rekan lain. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Ini merupakan sumber referensi yang kami gunakan untuk menyusun bahan ajar pada hari ini. Saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan banyak maaf apabila terdapat kesalahan, baik itu penyampaian kata maupun dari bahan ajar kami. Terima kasih. Mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.